memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik di rumah, supaya adik-adik bisa mengerti firman yang nanti akan disampaikan kakak-kakak saat ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Oke adik-adik, gimana? Masih semangat? Harus semangat dong. Kita akan nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Oke? Karena semua hari adalah harinya Tuhan. Pakai gerakan ya. Kita sama-sama gereja dan pengikut
adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. Buat adik-adik yang belum bisa buka Alkitab, bisa minta tolong sama mama papa ya. Mazmur 1 ayat 1. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu baca kitab suci. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan melalui tayangan video. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita melihat tayangan video cerita berikut ini, kita akan membacakan pembacaan renungan kita pada hari ini terambil dari Ibrani pasal yang pertama, ayat 1-4. Ya, Kak ulangi, Ibrani pasal yang pertama, ayat 1-4. Demikian bunyinya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan video ya, cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang belum kenal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu sahabat kita. Dia Allah kita. Dia Bapa kita.
Kita harus mengenal pribadi Tuhan Yesus karena dia sangat baik. Meskipun orang mengolok dia, mengejek dia, tapi Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Yuk kita saksikan video berikut ini. Oh Bapa, jika memungkinkan, singkirkanlah cangkir penderitaan-penderitaan dariku. Simon Peter, apa kau tidak bisa mengawasiku selama 1 jam saja? Jiwamu sangat bersemangat, tapi ragamu lemah, dan itu sangat disayangkan. Saatnya telah tiba. Putra manusia akan dikhianati oleh tangan pendosa. Salam Tuhan. Judas, apa kau akan mengkhianati putra Tuhan dengan sebuah ciuman? Tangkap pria itu! Jangan bergerak. Ada apa? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Oh, iya, ada apa? Tidak perlu ada kekerasan atau pertumpahan darah di sini. Kenapa kalian datang dengan berpakaian perang untuk menangkapku? Sehari-harinya aku duduk bersama kalian. Aku juga mengajar di dalam kuil. Tapi kalian tidak menangkapku. Tidak perlu ada kekerasan. Aku tidak akan melawan keinginan Tuhan. Tangkap mereka semua! Tidak! Biarkan mereka. Kita sudah mendapat apa yang kita inginkan. Ayo jalan! Ayo! Ayo, berdirilah. Sesuai instruksi, prajurit Roma membawa Yesus ke Kayafas. Sementara itu, persidangan sedang dijalankan. Terdakwa Yesus dari Nazaret dituduh dengan penghinaan pada Tuhan karena mengatasnamakan dirinya sebagai Mesias dan Putra Tuhan. Apa terdakwa ingin mengatakan sesuatu sebagai pembelaan? Kenapa bisa seperti itu? Hadirkan saksinya. Dan Kayafas memanggil saksi palsu untuk bersaksi melawan Yesus. Aku dengar sendiri. Yesus mengatakan ia adalah putra Tuhan. Iya, benar juga mungkin ya. Aku mendengar Yesus mengatakan jika kuil itu dihancurkan, dia bisa membangunnya kembali dalam 3 hari. Astaga, apakah benar begitu? Ini rasanya tidak mungkin ya. Pada akhirnya, tetap tidak ada bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman pada Yesus. Kayafas sudah putus asa. Katakan sekali lagi pada semua. Katakan pada kami dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Katakan padaku, apakah seorang Mesias atau bukan putra Tuhan? Bagaimana? Aku seperti yang kau katakan. Apa semua mendengarku? Kali ini, penghinaan terhadap Tuhan keluar dari bibirnya sendiri. Berani sekali dia mengakuinya ya. Di depan rakyat dan anggota dewan, Yesus telah melakukan kejahatan besar. Lalu bagaimana dengan keputusannya? Bersalah. 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 Hukuman bagi seseorang yang menghina Tuhan adalah mati. Apa keputusannya? Bersalah atau tidak bersalah? Beritahu kami. Bersalah.
lelaki itu dihukum mati. Siapkan tahanan. Pontius Pilatus ingin bertemu dengannya. Ayo bangun, ayo bangun. Maafkan aku. Maafkan aku. Ambillah kembali. Aku tidak bisa menerima uang ini. Ambillah. Jangan membohongi dirimu sendiri, Judas. Kau sudah tahu apa yang kau lakukan. Dan kau tahu apa yang akan terjadi. Tidak, aku tidak sangka dia akan menderita seperti itu. Aku tidak tahan. Aku mohon tolong ambil kembali uangnya. Kami tidak peduli akan rasa bersalahmu. Itu antara kau dan Tuhan. Simpan saja hadiahmu. Kau pantas mendapatkannya. Tidak. Tidak. Judas lari sampai dia tidak bisa lari lagi. Kemudian ia gantung diri. Dan pengadilan kami telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Hanya Anda yang berwenang untuk melaksanakan hukuman tersebut. Iya. Kita biarkan masyarakat yang memutuskan. sudah menjadi kebiasaan bagi gubernur pada saat makan untuk membebaskan satu tahanan untuk masyarakat. Para rakyatku, aku akan bebaskan satu tahanan sesuai pilihan kalian semua. Dan aku akan menyerahkan nasib dua pria di tangan kalian. Siapa yang kalian pilih untuk dibebaskan? Tahanan bernama Barabas atau Yesus? Barabas! Barabas! Apa yang harus kulakukan dengan Yesus? Kalian yang memutuskan. Salib dia! Salib dia! Salib dia! Dan Yesus dipaksa untuk membawa salibnya sendiri ke tempat penyalipan. Dan Maria Magdalena berjalan bersamanya, juga Mary, ibu dari James. Hei kau, bawa salibnya. Aku Simon dari Kairen. Mereka memaku Yesus pada salib di sebuah lembah bernama Tengkorak agar masyarakat dapat mengejeknya. Dua pencuri digantung di dekatnya. Semua menjadi gelap dan gempa bumi mengguncangkan semua penduduk Yudea. Dan kain yang bergelantungan di kuil terbelah tepat di tengah. Berakhir sudah. Bapa, aku serahkan jiwaku pada tangan-Mu. Sudah pasti pria itu dulunya putra Tuhan. Jasad Yesus ditempatkan di dalam sebuah pusara yang saat itu dijaga ketat dan dikawal oleh prajurit Roma.
Maria Magdalena, jangan takut. Ayo, bergembiralah. Kemana kau membawa Yang Mulia? Kau mencari Yesus yang telah disalib, ramalan telah terpenuhi. Kesinilah dan lihat sendiri. Ini adalah kain kafan di mana ia dikubur. Sekarang pergi dari Yerusalem sampai Galilea. Katakan pada murid-murid, Kristus telah bangkit. Kalian berdua seperti melihat hantu saja. Yesus, dia telah bangkit. Pusaranya telah kosong. Apa? Sungguh, aku melihatnya sendiri. Pusaranya kosong. Haleluya, haleluya. Kristus telah bangkit. Apa itu benar? Para murid bertemu Yesus di mana Mary Magdalena memberitahu bisa menemukannya. Yang Mulia, apa itu benar kau? Kenapa kalian ragukan Maria Magdalena? Kata-katanya itu seharusnya cukup meyakinkan kalian bahwa ramalan itu telah terjadi. Yesus mengatakan pada murid-murid untuk menyebarkan berita baik tentang kebangkitannya. Semua kekuatan diberikan padaku di langit dan di bumi. Pergilah dan ajarkan pada semua orang. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cintai sesama kalian, saudara-saudaraku. Kalian akan menemukan kerajaan Bapa. Ajari mereka untuk menghargai ajaranku seperti yang kuajarkan pada kalian. Itu adalah perintah Bapa. Aku mati untuk menebus dosa kalian semua, supaya kalian akan menemukan keselamatan dan kehidupan abadi di kerajaan Bapa. Dan ingatlah, aku selalu bersama kalian. Bahkan sampai akhir zaman. Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan tayangan video cerita tentang Tuhan Yesus di mana dia berdoa, ya. Selalu kita andalkan Tuhan. Kita harus rajin berdoa, kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya, berdoa. Kita tidak boleh membenci, kita harus tetap mengasihi saudara-saudara kita meskipun seperti saat itu Tuhan Yesus diadili, tapi dia tetap memiliki hati yang mengasihi. Dan juga Tuhan Yesus, apa adik-adik? Tuhan Yesus bangkit. Artinya Tuhan Yesus itu hidup. Dia Tuhan yang hidup, bukan mati. Nah, dia sudah naik ke surga, dia memberikan seorang penolong, namanya adalah Roh Kudus. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Dan juga di saat ini, di pandemi ini kita harus apa adik-adik? Memakai masker, cuci tangan. Itu juga adalah sikap yang patuh, ya, untuk menjaga kesehatan, keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa? Berdoa, jangan henti-hentinya untuk berdoa. Yuk, kita akan mengamini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan melalui video. Ajar kami untuk taat, untuk patuh kepadamu, kepada orang tua, dan juga ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa. Karena hanya Engkau, Allah kami, Allah yang hidup, Bapa kami, sahabat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi terang untuk mengajarkan kami untuk hidup di dalam Engkau. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Di mana tadi firman Tuhan mengatakan bahwa
pencipta, Tuhan yang maha kuasa. Dan begitu kita harus bangga sebagai anak-anak Tuhan. Nah, karena kita udah bangga jadi anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengikuti Tuhan Yesus kemanapun. Kita akan mengakhiri ibadah minggu ini dengan menyanyikan pujian Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika pada hari ini kami telah beribadah Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu tadi bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan adik-adik di rumah, kesehatan keluarga adik-adik di rumah, juga kesehatan setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus saja yang menjaga dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya.